the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Mengenal teknik towing penuh aroma licik ala Marc Marquez yang pernah buat lawan kesal. Towing kerap dilakukan pembalap untuk mendapatkan slipstream. Sering kita lihat beberapa pembalap membuntuti rival tepat di belakangnya. Sebagian penggemar ada yang menganggap itu adalah cara licik pembalap menemukan momentum untuk menyalip sang rival. Lebih dalam, itu sebetulnya dikenal dengan nama teknik towing. Menurut laman resmi MotoGP, towing adalah cara pembalap membuntuti lawan lain tepat di belakangnya. Hal tersebut dilakukan seorang pembalap untuk mendapatkan keuntungan slipstream. Slipstream merupakan aliran angin bebas atau free air yang mengalir tepat di belakang pembalap. Apabila seorang pembalap tepat membuntuti di belakang rider lainnya, maka keuntungan yang bisa didapatkan adalah kecepatan yang lebih baik. Itu karena, angin yang menerpa telah terhalang oleh motor di depannya. Ini seperti yang pernah dilakukan oleh Marc Marquez kepada Jack Miller dan Pecco Bagnaia. Aksi saling menunggu terjadi untuk mendapatkan keuntungan towing, di mana Marquez menjadi aktor utama. Peraih 8 gelar juara dunia itu melaju dengan membuntuti Jack Miller dari Red Bull KTM untuk mempertajam catatan waktunya. Dengan aksi tersebut, Marquez nyaris terlibat kontak dengan Takaaki Nakagami dari LCR Honda, hingga dirinya dinyatakan lolos Q2. Hingga sesi Q2 berlangsung separuh jalan, dua rider dari Q1 yakni Alex Marquez dan Marc Marquez belum mencatatkan waktu terbaiknya. Sementara itu, rider andalan Ducati Francesco Bagnaia masih kesulitan menembus 5 besar hingga menjelang run 2-nya. Memasuki masa akhir Q2, Marquez akhirnya melakukan putaran dengan membuntuti Bagnaia di 3 menit terakhir Q2. Juara bertahan musim lalu itu menembus urutan ketiga meski dibuntuti Marquez yang akhirnya berada di urutan ke-6. Martin tidak tinggal diam, dia merebut lagi pole position usai mempertajam catatan waktunya menjadi 1 menit 29,287 detik. Gestur kecewa ditunjukkan Bagnaia setelah last flying lap-nya gagal, gara-gara diganggu Marc Marquez. Yang jadi pertanyaan, kenapa Marc Marquez gak mau membuntuti atau mentowing Jorge Martin? Di mana hal itu sangat bikin geram para penggemar MotoGP. Tampaknya Marc Marquez sengaja ganggu Pecco Bagnaia, demi melancarkan Jorge Martin merebut gelar juara dunia. Hal itu menjadi pengingat ketika Marc Marquez melakukannya kepada Valentino Rossi di MotoGP musim 2015. Marc Marquez yang kala itu sedang mengganggu konsentrasi Valentino Rossi yang juga sama-sama memperebutkan gelar juara dunia dengan Jorge Lorenzo. Marc Marquez sengaja bantu Jorge Lorenzo rekan senegaranya untuk raih gelar juara dunia MotoGP 2015. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Honda dan Gresini resmi umumkan Marc Marquez boleh jajal Ducati. Repsol Honda dan Gresini Racing akhirnya resmi mengumumkan bahwa Marc Marquez mendapatkan izin berpartisipasi dalam tes pasca musim MotoGP Valencia, Spanyol, pada tanggal 28 November tahun 2023, di mana ia akan menjajal motor Ducati Desmosedici GP23. Marquez telah mengumumkan keputusannya hengkang dari Repsol Honda 3 pekan lalu, dan kala itu belum ditentukan apakah Honda bakal memberinya izin menjajal Ducati di tes Valencia. Pasalnya, Honda melarang Valentino Rossi menjalani tes pasca musim 2003 usai memilih hengkang ke Yamaha. Namun, manajer tim Repsol Honda, Alberto Puig, akhirnya memastikan bahwa pihaknya akan memberi izin kepada sang 8 kali juara dunia untuk menjajal Ducati di tes Valencia. Ia meyakini bahwa kesempatan ini penting bagi semua pembalap yang pindah tim. Honda tidak keberatan. Ya, biasanya ya, ini sangat penting bagi semua pembalap ketika berganti tim. Jadi kami memahami, ini adalah hal yang terjadi, dan prosesnya harus terus berjalan seperti sewajarnya. Jadi, tak akan ada keberatan dari sisi Honda, ujar Puig. Pernyataan Puig yang disampaikan lewat wawancara dengan reporter Pitland Dorna Sports, Jack Appleyard, di sela sesi FP2 seri Thailand pada Sabtu, tanggal 28 Oktober tahun 2023, itu juga dikonfirmasi oleh Sporting Director Gresini Racing, Michele Massini. Cara terbaik awal musim baru. Ya, pada akhirnya sudah resmi. Kami tidak sabar menanti Marc menjajal motor Ducati kami yang bertenaga, ungkap Massini.
yang beberapa waktu lalu juga mengonfirmasi bahwa Marquez akan bekerja dengan Frankie Carchedi sebagai kru chief barunya. Pernyataan Massini juga didukung oleh pengumuman skuadnya lewat X. Jadi, sudah resmi, Marc Marquez 93 akan memulai musim 2024 dengan cara yang tepat di Valencia untuk tes resmi MotoGP. Tulis mereka. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Marc Marquez ganggu Pecco Bagnaia di kualifikasi MotoGP Thailand 2023, netizen curiga kisah 2015 terulang. Marc Marquez mencoba membuntuti Pecco Bagnaia pada kualifikasi MotoGP Australia 2023, kenapa bukan Jorge Martin saja? Adegan unik kembali terjadi antara Marc Marquez dan Pecco Bagnaia, pada kualifikasi MotoGP Thailand 2023, Sabtu pagi ini. Marc Marquez kembali membuntuti Pecco Bagnaia sepanjang sesi kualifikasi MotoGP Thailand 2023, demi mendapatkan keuntungan, towing, atau slipstream. Saat baru keluar dari garasi Ducati, Bagnaia terlihat mencoba melaju lambat sambil mengawasi aktivitas garasi tim Repsol Honda. Ia tampaknya tahu Marquez sedang menunggunya, sehingga memilih sedikit melambat dan memberikan jalan ke pembalap-pembalap lain untuk mendahuluinya di pit lane. Namun meski sudah begitu, tetap saja juara dunia 8 kali tersebut berhasil membuntuti Bagnaia dari pit lane, seperti yang terjadi pada seri-seri sebelumnya. Sadar dibuntuti, murid Valentino Rossi tersebut mencoba beberapa kali menghindar dari pembalap Honda tersebut. Bahkan Pecco sampai sengaja melambat di area trek dan melewati area runoff, namun diikuti oleh Marquez dan hampir menabraknya. Aksi kucing-kucingan ini semakin ramai, tatkala akun resmi MotoGP mengunggah video tayangan ulangnya di Instagram. Jadi pembalap tersukses di MotoGP Thailand, tapi masih harus sungkem sama rider ini. Banyak penggemar mengkritik aksi Marquez, bahkan menaruh kecurigaan terhadap pembalap 30 tahun tersebut. Apalagi jelas-jelas Martin lebih kencang pada sesi ini, lantas kenapa tetap Pecco yang dibuntuti oleh MM93? Seperti yang diketahui, Marquez memang lebih mendukung Jorge Martin untuk menjadi juara dunia musim ini. Jadi hal itu membuat netizen teringat memori lama 2015 silam, saat Marquez dicurigai membantu Jorge Lorenzo untuk mengalahkan Valentino Rossi kala itu. Aneh kenapa milih di towing Pecco, sedangkan yang lagi on fire performanya dari sesi latihan Martin. Menarik, akankah drama 2015 terulang? Tulis akun @aditya_pratama 4. Jurdun 8x kok nempelin Jurdun sekali, sahut @masaul 27. Apakah akan terjadi 2015 part 2? Komen @bang.yantara. JGN bilang mau sabotase, membela tim negaranya seperti waktu itu Bela Lorenzo. DGN mau menjagal Rossi, tulis @pacedadi. Bagnaia ke toilet juga kayaknya bakal diikutin sama Marc, balas @jenny_vr46. Menarik nih, apakah akan ada drama terjadi di MotoGP Thailand 2023 akhir pekan ini? Kita tunggu saja. Slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Teringat mendiang suami, bos Gresini menyesal lepas pembalap kesayangan demi Marc Marquez. CEO Gresini Racing, Nadia Padovani, mengakui ada rasa penyesalan telah mengakhiri kerjasama pembalap mereka, Fabio Di Giannantonio. Gresini memutus jasa Fabio Di Giannantonio menyusul kedatangan Marc Marquez ke tim yang didirikan sejak tahun 1997 itu. Pembalap yang akrab disapa dengan Di Gia itu harus merelakan kursinya untuk Marc Marquez. Di Gia sebenarnya pembalap berbakat. Pembalap asal Italia itu dilirik usai mendapatkan kontrak bersama Gresini pada musim 2015 di kelas Moto3. Namun Di Gia baru secara reguler menjadi pembalap Gresini setahun berselang. Di Gia berkompetisi di kelas Moto3 selama 3 musim penuh dalam kurun waktu tahun 2016 sampai tahun 2018. Pencapaian terbaik Di Gia adalah pada Moto3 2018 saat ia keluar sebagai runner-up, di bawah Jorge Martin yang keluar sebagai kampiun. Di Gia berhasil mencetak 2 kali kemenangan dan 6 kali podium. Naik ke kelas Moto2, Di Gia sempat berpisah selama 2 musim dari Gresini dengan bergabung ke tim Speed Up Racing pada tahun-tahun 2019 sampai tahun 2020. Akan tetapi,
Di Gia kembali dipinang Gresini pada musim 2021 yang menjadi tahun terakhirnya di kelas Moto2. Di mana 1 kemenangan dan 4 podium masih diraih pembalap berusia 25 tahun itu sebelum ia naik ke kelas utama pada tahun 2022. Sejak level junior, Di Gia memang merupakan pembalap Italia yang cukup potensial. Hal itu yang membuat mendiang Fausto Gresini yang adalah suami dari Nadia Padovani tertarik membawa Di Gia berlaga di Grand Prix. Maka dari itu, Padovani mengakui sebuah pilihan sulit saat harus rela melepaskan pembalap yang sudah lama menjadi keluarga digantikan oleh pembalap dengan gelar juara dunia MotoGP 6 kali itu. Tentu saja saya ingin melakukannya, tetapi sulit untuk memberikan jawaban tentang berhenti, kata Padovani, kepada Gipon dikutip Motosan. Saya menyesal telah melepaskan Fabio Di Giannantonio, pembalap yang dibawa suami saya ke kejuaraan dunia dan tumbuh bersama kami, ujar Padovani dengan perasaan sedih. Ketika hal itu mulai terwujud, kami jelas memiliki kesempatan untuk saling berhadapan, tetapi kami sudah berada dalam tahap menyelesaikan langkah. Kami, sebagai tim independen, memiliki kebebasan untuk memilih pembalap kami. Ketika rumor pertama kali muncul di Misano, kami tidak bisa mengatakan apa-apa. Banyak sekali variabel yang membuat kami memilih untuk tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula kami bahkan tidak tahu apakah itu akan berhasil. Kemudian, ketika Honda memutuskan kontrak, kami juga bisa mulai bergerak, ujar Padovani. Dengan perasaan menyesal, Gresini harus merelakan salah satu pembalap kesayangan mereka yang sudah bergabung selama 7 musim lamanya. Meski begitu, Padovani secara profesional ingin membuka lembaran dengan memiliki pembalap juara dunia di paddock. Pada awalnya saya melihatnya, Marquez, dari sudut pandang seorang penonton, dia berasal dari generasi pembalap yang penuh semangat dan keinginan untuk menang. Saya ingat pertarungannya dengan Valentino Rossi, tutur Padovani. Saya sendiri menikah dengan seorang pembalap, saya selalu mengikuti dunia ini. Sangat sedikit pembalap yang terlahir seperti itu, saya melihatnya berkembang selama bertahun-tahun di Gresini. Kontak pertama kami adalah saat penandatanganan kontrak, pada Kamis pagi. Saya bertemu Alex dan saya sangat menyukai karakternya. Saya yakin mereka berbeda. Sebagai seorang ibu saya bisa membayangkan bahwa mereka juga memiliki banyak kesamaan, ujarnya. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.